Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan sedikit melanjutkan mengulas satu game yang terjadi di turnamen Super United Croatia Rapid dan Blitz 2022, terutama pada hari kedua dalam permainan Blitz kawan atau hari terakhir turnamen itu. Pada hari terakhir itu kawan, banyak sekali game-game yang menarik yang kita lewatkan, yang tidak sempat kita ulas. Karena di hari terakhir itu yang menarik untuk kita ulas tentu adalah permainan Magnus Carlsen, sang juara turnamen ini kawan. Tapi di hari kedua itu ada dua pemain yang bermain cukup impresif, yaitu MVL dan Alireza Firosa kawan. Tentu saja yang akan kita soroti ini adalah permainan Alireza Firosa, di mana di hari kedua blitznya itu kawan, Alireza cukup bagus permainannya, hanya mengalami satu kali kekalahan dari MVL dan satu kali remis saat berhadapan dengan Veselin Topalov. Selebihnya pemain yang lain dikalahkan oleh Alireza Firosa. Kita sudah ulas permainannya kemarin saat balas dendam melawan Magnus Carlsen. Sekarang gantian kita akan lihat permainannya saat menghadapi Super Grandmaster lainnya, yaitu Ian Nepo. Langsung kita ke atas papan. Dan ini merupakan game kedua Blitz mereka kawan pada babak ke-23. Setelah pada Blitz pertama mereka bermain remis. Alireza pada Blitz pertama kawan banyak mengalami kekalahan, 3 kali kekalahan, 1 kali menang dan sisanya bermain remis kawan. Cukup jelek permainan pada Blitz yang pertama. Tapi pada hari kedua, Blitz yang kedua, Alireza cukup impresif dan menempati posisi akhir klasemen di bawah MVL, berada di posisi ketiga. Di sini pada game Blitz yang kedua, Ian Nepo gantian pegang putih mengawali dengan pion E4. Pion E5 oleh Alireza, selanjutnya kuda F3, kuda C6, dan gajah C4 kawan, pembukaan Italia. Alireza memilih pertahanan 2 kuda, tapi kita tidak akan melanjutkan untuk mengulas flight lever attack. Seringkali saya menolak untuk menjelaskan flight lever attack seperti ini kawan. Di sini pion D3 memperkuat posisi bangunan pionnya kawan, dan tentu saja gajah berkembang ke petak C5. Kita temui pembukaan variasi Giocho Piano atau Giocho Pianissimo di atas papan kawan. Dan selanjutnya Ian Nepo melanjutkan dengan langkah rokade mengamankan raja. Pion D6 lanjut Alireza segera membuka diagonal bagi pengembangan gajah, memperkuat posisi pion pusat E5-nya. Dan pada posisi ini jika kalian yang pegang putih ingin melanjutkan langkah kawan, pion H3 bisa kalian pilih untuk kontrol petak G4 atau bermain dengan pion C3 untuk mendukung pion B4, pion D4 ataupun nanti disusul pion A4 untuk mencoba menjebak gajah gelap hitam ini kawan, atau langsung bermain dengan pion A4 terlebih dahulu, bisa kalian pilih. Jadi 3 rekomendasi inilah yang disarankan oleh Stockfish. Di sini Ian Nepo lebih memilih dengan pion C3. Rokade sekarang oleh Alireza, benteng E1. Selanjutnya pion A5 kawan mendahului pion B4 ataupun pion A4. Di sini pion H3 jelas kontrol petak G4 agar kuda tidak kena pin-pinan kawan, dan gajah mundur ke petak A7 langsung. Pion H6 juga patut dipertimbangkan juga oleh hitam. Sama halnya dengan putih, kontrol petak ini untuk mencegah pin-pinan dari gajah putih ini terhadap kudanya. Tapi gajah ditarik mundur oleh Alireza dan di sini kuda berkembang ke petak A3. Pada posisi ini kawan ada beberapa game yang sudah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di mana langkah yang populer pada posisi ini bagi hitam melanjutkan dengan langkah pion H6 dan gajah berkembang ke petak E6 menantang pertukaran gajah terang. Tapi di sini Alireza memilih langkah ke petak E7 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 hitam ini. Ian Nepo melanjutkan langkah pergerakan kuda ke petak B5 ancam gajah gelap. Kalau kita menganalisanya menggunakan Stockfish, kita bukan sok pintar atau gimana kawan, kita hanya sambil belajar bersama-sama di sini mencari langkah terbaik untuk kita pelajari, kita analisa kawan. Seringkali admin mendapatkan komentar miring di kolom komentar, ya tak ada masalah. Saya anggap sebuah saran saja, tapi channel ini saya gunakan sebagai bahan belajar bersama kawan. Ya, saling mengingatkan mana langkah terbaik, mana langkah yang kurang bagus dari para Super Grandmaster. Pada posisi ini pilihan Stockfish adalah bermain langsung mendobrak petak pusat dengan pion D4 kawan, atau bisa melanjutkan pengembangan gajah gelap menantang pertukaran gajah gelap, atau kalaupun kalian mau ya gajah ini ditarik mundur ke petak B3. Tapi di sini kuda B5 lanjut Ian Nepo dan dilanjut dengan gajah B6 agar tetap mempunyai sniper di diagonal ini tidak direbut oleh kuda putih.
Barulah sekarang pion D4 oleh Ian Nepo dan tantangan ini diladeni. Manuver kuda ke petak G6 juga salah satu langkah terbaik. Langkah terbaik juga diladeni oleh Alireza dengan pion E pukul pion D4 ini kawan. Tapi sayangnya Ian Nepo di sini harusnya mempunyai kesempatan agar tetap mendapatkan kontrol petak pusat dengan dua pionnya ini. Tapi tidak dilakukan oleh Ian Nepo kawan. Dia pukul balik pion hitam ini menggunakan kuda B, bukan kuda F juga. Tapi kuda B pukul balik pion hitam D4. Memblokade diagonal gelap dari gajah ini. Dan juga persiapan mungkin mengadu kudanya nanti ke petak F5 jika memungkinkan. Dan di sini dijawab dengan langkah kuda ke petak G6. Gajah ditarik mundur ke petak B3. Sekarang pion H6 kontrol petak G5 dan menteri bergeser ke petak J2. Di sini kuda bergerak ke petak E5. Tantang Alireza menantang pertukaran kuda. Ditolak. Gajah bergerak ke petak F4 memberikan pressure bagi kuda E5. Di backup oleh benteng E8, segera mengaktifkan bentengnya juga di lajur pusat dan benteng A bergeser ke D1. Sudah mengaktifkan dua bentengnya di lajur pusat kawan, tentu ini menjadi sebuah keuntungan kecil bagi putih. Gajah berkembang ke petak D7, segera mengkoneksikan kedua bentengnya juga dan pion A4. Menteri bergeser ke petak J8, berkoneksi dengan gajahnya satu diagonal, mungkin persiapan melakukan pengorbanan. Di sini gajah ditarik mundur ke petak H2 oleh Ian Nepo. Di sini Stockfish menyarankan kuda lompat ke petak D2 kawan. Kalaupun hitam sampai nekat melakukan pengorbanan seperti ini, kalian terima saja dipukul balik oleh menteri dan selanjutnya kalian bisa melangkah dengan benteng E3 segera naik ancam menteri dan mungkin menteri di sini melakukan skak. Kalian bisa menarik mundur gajah untuk memblokade sekaligus menghindari ancaman menteri kawan. Dan mungkin saja kuda ke H5 memberikan tekanan di sini. Tak perlu khawatir, kalian cukup tarik mundur kuda ke F1. Sampai di sini saya rasa pertahanan putih baik-baik saja. Memang hitam dengan melakukan pengorbanan mendapatkan kompensasi sebuah tempo untuk menyerang. Tapi permainan pada detik ini pada posisi ini terlihat cukup seimbang menurut engine sekalipun. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Gajah ditarik mundur pilihan Ian Nepo ke petak H2. Sekarang pion C5 didorong usir kuda agar saudaranya ini sudah tidak ada yang membackup lagi kawan. Tapi didahului oleh Ian Nepo, kuda F pukul kuda hitam E5 dipukul balik oleh pion D. Kuda ini mendapatkan dua kali ancaman memilih lompat ke petak F5. Pilihan yang bagus adalah petak F3, tapi petak F5 pilihan Ian Nepo dengan langkah ancaman garbuan kawan, triple garbuan ataupun garbuan keluarga seperti biasanya istilahnya seperti itu. Dan ini memaksa gajah sikat kuda F5 ini. Salah satu pilihan terbaik, pion C4 terlebih dahulu setelah gajah mundur, barulah gajah sikat kuda F5. Urut-urutannya seperti itu menurut Stockfish. Tapi Alireza memilih sikat kuda terlebih dahulu setelah dipukul balik, barulah pion C4. Ya, hampir samalah kawan, tapi urut-urutannya cukup berbeda dari Stockfish. Gajah ditarik mundur ke A2, sekarang pion E4 untuk melepaskan diri dari tekanan gajah, benteng. Sekarang pion ini mendapatkan ruang kawan, kontrol petak-petak terang ini kemungkinan juga dipersiapkan untuk didorong kembali ke depan untuk menantang pertukaran pion, segera membuka diagonal gelap bagi gajah gelapnya. Dan pada posisi ini kawan, patutnya raja ini segera bergerak untuk meninggalkan diagonal gelap ini untuk menghindari pin-pinan dari gajah gelap hitam atau bermain dengan gajah F4 kontrol peta ini kawan. Tapi di sini Ian Nepo melakukan kesalahan dengan benteng naik ke petak D6. Langkah ini cukup wajar, cukup manusiawi, gaya permainan pos ronda mungkin kawan. Serang gajah ataupun persiapan melakukan pengorbanan di sini agar posisi raja hitam nanti semakin terbuka, tapi ini adalah langkah kesalahan. Ini tidak bisa juga dimanfaatkan oleh Alireza kawan, dia langsung serang benteng putih kembali dengan gajah J5 ini. Langkah yang wajar juga. Di sini Stockfish menyarankan bermain langkah seperti ini kawan dengan pion E3. Jika putih nekat ambil gajah ini, kalian bisa melanjutkan dengan menteri bergerak ke peta ini terlebih dahulu kawan, ke peta J5. Ancam benteng dan benteng sudah tidak mempunyai peta untuk kembali. Kalaupun sikat kuda yang ada di peta ini kawan berharap untung satu perwira, maka ancaman skakmat 3 langkah berikutnya tak bisa dihentikan kawan, yaitu dengan pion E pukul pion F2 skak. Dan kalau kalian pukul balik menggunakan menteri ini kawan, maka benteng pukul benteng skak dan tentu saja skakmat.
Atau kalian mau menghindar dengan raja bergerak ke sini, ya simpel kawan. Di sini benteng pukul benteng pun bisa, juga bisa skakmat kawan, ditutup oleh gajah. Dan di sini pion dipromosikan, skakmat juga kawan. Itulah konsekuensinya jika tadi hitam sampai bisa menemukan langkah pion E3 ini. Mungkin sudah dipertimbangkan, cuma tidak dikalkulasi terlalu dalam oleh Alireza. Jadi dia memilih gajah C5 terlebih dahulu. Dan di sini baiknya benteng ini ditarik mundur ke D1, tapi Yanepo sikat kuda yang ada di petak F6 ini kembali membuat langkah kesalahan, dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya benteng ambil pion E4, kembali membuat langkah-langkah yang cukup agresif kawan, menantang pertukaran benteng setelah kalah kualitas perwira. Langkah ini tentu saja langkah kesalahan, langkah blunder, semakin dalam posisi putih tertekan kawan. Pada posisi ini, gajah F4 patut dipertimbangkan untuk kawal peta E3. Mungkin jika kalian takut dengan pergerakan menteri ambil pion ini, ya memang kawan posisi hitam masih lebih baik. Tapi paling tidak ini akan sedikit memberikan ruang bagi hitam ataupun bagi raja juga bergerak menghindari baris belakang kawan. Tapi Yanepo membuat langkah kesalahan lagi, ambil pion E4 langsung dengan benteng, tidak diladeni oleh hitam karena masih didukung oleh menteri kawan, masih bisa dipukul balik. Di sini menteri hitam ambil pion terlebih dahulu, pion F5, dan posisi menteri dalam posisi kena pin kawan. Bisa saja pada posisi ini putih mendapatkan menteri dengan langkah benteng pukul benteng skak, dan sini pastinya kalian berharap nanti bisa mendapatkan menteri ini, benteng akan pukul balik. Tapi sayangnya kawan, kalian mempunyai masalah di baris belakang. Ancaman skakmat satu langkah tentunya. Jadi ya dapat menteri tapi kena skakmat, ya percuma. Jadi benteng ini tetap saja bisa tewas kawan. Mungkin kalian melihat dengan membackupnya dengan gajah B1 bisa menyelesaikan masalah. Ya tetap saja pertukaran benteng nanti masih bisa didukung oleh menteri. Tapi masalahnya kawan, setelah benteng pukul benteng dipukul balik oleh menteri, menteri kalian tidak menjaga peta F2 lagi. Dan tentu saja ancaman skakmat dua langkah berikutnya seperti ini kawan, dan skakmat. Jadi gajah B1 tidak menyelesaikan masalah juga. Di sini Yanepo memilih mengorbankan gajahnya ke peta E5. Ini untuk memaksa benteng sikat gajahnya dan ruang terbuka bagi raja bergerak, tidak ada masalah di baris belakang. Kalau kalian salah pukul gajah ini menggunakan pion, bahaya juga kawan. Benteng bisa melakukan skak dan discover attack bagi menteri hitam. Menteri hitam tewas. Kalian ya terpaksa ambil benteng melakukan pertukaran semacam ini. Dan dengan komposisi seperti ini juga ya permainan masih dinilai seimbang. Tapi juga ngeri-ngeri sedap kawan. Masih ada gajah terang putih yang bisa membantu di diagonal ini nanti ke depan. Cukup merepotkan juga, masih berimbang, nanti apapun masih bisa terjadi dalam permain blitz, apalagi kontrol waktu merupakan musuh utama. Tapi di sini kawan, Alireza memutuskan langkah terbaik, pukul gajah ini dengan benteng. Selanjutnya benteng G4 skak. Walaupun ada discover attack, masih ada yang menjaga menteri hitam, tak ada masalah. Raja bergeser ke peta F8, selanjutnya menteri mundur ke peta C1 pilihan Yanepo, incar pion ini dengan tempo skak. Tapi didahului oleh Alireza. Menteri ambil pion F2 skak, raja ke H2 dan benteng G5. Memblokade akses menteri putih untuk sikat pionnya, menantang pertukaran benteng. Dan di sini Yanepo Niaji menyerah di langkah ke-29. Memang sangat sulit untuk mengimbangi hitam lagi kawan, karena hitam sudah unggul satu benteng. Saya akan tunjukkan satu variasi terbaik apabila permainan tetap dilanjutkan. Karena 7 langkah berikutnya adalah ancaman skakmat kawan. Itulah kombinasi tercepat. Menteri ambil benteng di sini, dan di sini bisa dilanjut dengan langkah menteri ke peta G1 skak. Raja naik ke peta G3 langkah paksaan, menteri bergerak ke peta E1 skak. Dan di sini terserah kalian mau melangkah kemana, apakah kembali ke peta H2 atau ke peta F3 ataupun ke sini kawan. Coba kita pilih satu variasi saja. Nanti variasi yang lain bergerak ke sini silakan kalian otak-atik sendiri. Dan di sini bisa dilanjut dengan gajah G2 skak. Memaksa raja ke H1, gajah F2 skak. Raja ke peta H2 kembali dan menteri G1 skakmat. Di posisi ini silakan kalian otak-atik sendiri kawan, variasi yang lain. Banyak sekali langkah, tapi hitung-hitungan terbaik dari engine, dari Stockfish, 7 langkah berikutnya skakmat.
Oke, itulah kawan game antara Ian Nepomniachtchi versus Ali Reza di babak ke-23 pada game Blitz kedua mereka. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.